Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling sempurna dalam menciptakan dan merawat ciptaannya. Hanya kepada Allah lah kita meminta, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Salawat berikan salam malah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, kepada sanjungan kita, kepada pahlawan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan tentang ciri-ciri penyakit cinta dunia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmi Aziz Alamsyah dari PPTQ Abdullah bin Mubarak akan membahas materi ini. Mari kita bahas. Di antara ciri-ciri penyakit cinta dunia, yang pertama adalah dilanda kebingungan yang tiada ujung. Seseorang ketika sudah memikirkan urusan, ketika sudah memikirkan makhluk, memikirkan ciptaan, memikirkan benda, sampai-sampai membuatnya lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini terlalu sibuk memikirkan urusan keluarga, kemudian urusan anak, urusan pekerjaan, sampai-sampai ketika ia baru saja bangun tidur, ia sudah dipusingkan, sudah dibingungkan dengan urusan-urusannya tersebut. Padahal ketika ia pertama kali bangun tidur, ia kemudian ingat kepada Allah, berdoa di pagi itu, insya Allah dia akan ditenangkan oleh Allah jiwa dan hatinya. Kemudian alasan yang kedua, diperbudak oleh kesibukan. Ada orang yang misalkan jatah waktunya itu 24 jam ditambah menjadi 36 jam, tetap saja tidak membuat urusannya terlihat rendah. Ia ingin tilawah Al-Quran seperti tidak ada waktu. Sholatnya pun tertunda-tunda, sekalipun terlaksana mungkin secepat kilat. Karena apa? Karena ia terburu-buru oleh pekerjaannya itu, yang padahal pekerjaannya itu tidak akan pernah ada ujungnya. Kenapa seperti ini kejadiannya? Karena ia tidak diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah salah satu contoh orang sosok yang sangat sibuk. Beliau disibukkan dengan urusan-urusan besar yang harus beliau laksanakan, yang harus beliau kerjakan. Namun apa? Beliau berhasil menyelesaikan urusannya itu dengan benar-benar tuntas, selesai. Dan beliau pun masih bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tumakninah. Jadi kuncinya ada pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dapat membuat semua perlakuan kita, semua perkataan kita menjadi sangat efektif. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengutamakan urusan kepada Allah, urusan dengan Allah di atas segala-galanya, agar kita semua dituntun di jalannya yang lurus. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri penyakit cinta dunia yang ketiga adalah tidak pernah merasa cukup. Yang dimaksud tidak pernah merasa cukup ini maksudnya kita misalkan ada orang yang memiliki uang sebanyak apapun, harta sebanyak apapun, tetap saja ia merasa kurang. Katakanlah ada seseorang yang memiliki 99 ekor kambing, dan ia juga memiliki satu tetangga yang memiliki 1 ekor kambing. Orang yang memiliki 99 ekor kambing pusing memikirkan kambing tetangganya yang 1 ekor, karena ia ingin memiliki 100 ekor kambing. Begitu pula seterusnya, selalu bertambah.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dari ayat ini, kita semua tahu, kita semua paham bahwasanya yang mencukupkan keperluan kita bukanlah seberapa banyak harta kita. Mau sebanyak apapun harta kita, semenumpuk apapun harta kita. Namun, jika kita tidak bertawakal kepada Allah, belum tentu kita akan merasa cukup. Maksudnya, kita akan selalu mencari harta. Namun, jika walaupun harta kita ini tidak banyak dan juga tidak sedikit, banyak maupun sedikit, namun kita bertawakal kepada Allah, insya Allah kita akan merasa cukup dan kita akan bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kuncinya bukan seberapa banyak harta kita yang buat kita merasa cukup, melainkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri yang keempat, membayang-bayangkan hal-hal atau sesuatu yang tidak ada. Misalkan orang yang sudah cinta dunia, ia tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa puas atas apa yang telah ia miliki. Contoh, ada orang yang baru saja membeli mobil. Baru saja ia membeli mobil, ia mulai berpikir, jenis mobil apa lagi yang akan keluar, model apa lagi yang akan keluar, dan ia pun ingin membelinya. Padahal mobil yang baru saja ia beli baru dimulai cicilannya. Jika seperti ini, bukannya ia bersyukur kepada Allah atas apa yang baru saja ia miliki, ia malah jauh dari sikap syukur. Bisa-bisa ia terjerumus dalam kekufuran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua paham, mengerti, dan kita semua terhindar dari penyakit cinta dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bukannya kita tidak boleh memiliki hal-hal sesuatu yang ada di dunia ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya untuk kita kelola, untuk kita manfaatkan. Yang tidak boleh ketika semua hal itu membuat kita lupa dari Sang Maharaja yang Maha Adil dan Maha Bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru dakwah, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.